Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adip Imam Al Mukmin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan perihal model-model pendidikan kejuruan. Di sini ada 4 pokok bahasan dari model-model pendidikan kejuruan. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis dunia kerja, yang kedua pendidikan berbasis kompetensi, yang ketiga peran standar kompetensi dan kualifikasi kerja dalam pendidikan teknologi dan kejuruan, yang terakhir ada pembelajaran dalam pendidikan teknologi dan kejuruan. Ya, di sini kita langsung ngebahas perihal pendidikan berbasis dunia kerja. Yang mana pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan dan pengembangan potensi diri yang diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah keinginan negara dari pendidikan yang diharapkan untuk bisa membangun nasional atau membangun negara ini untuk lebih maju, tidak berkembang terus. Nah, terus juga untuk dari pendidikan lah yang dapat mempersatukan keadaan bangsa di negara ini. Nah, di pendidikan yang berkualitas akan memberikan kemajuan bagi umat manusia dari berbagai segi kehidupan. Nah, pendidikan juga ini bisa kayak membuat diri kita lebih bisa bermasyarakat, bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya ketika kita melakukan atau berkecimpung dalam hal pendidikan, ya kita dapat memiliki banyak ilmu-ilmu, banyak pengalaman-pengalaman dari pembelajaran yang ada di pendidikan tersebut. Nah, pendidikan menengah kejuruan atau sering disebut SMK memiliki peran untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia kerja. Nah, SMK lah ini tujuan kenapa kita bersekolah di SMK, ya untuk melakukan pekerjaan di dunia kerja. Nah, lulusan dari SMK ini harus memiliki kompetensi, yakni kemampuan yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi terhadap kemampuan tersebut. Nah, SMK emang harus menyiapkan lulusan-lulusan yang berkompetensi dengan dunia kerja, harus sesuai lah dengan keadaan di lapangan yang ada di dunia kerja tersebut. Nah, serta sekolah pun memberikan apresiasi resmi lah terhadap kemampuan-kemampuan yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nah, untuk menciptakan suatu suasana belajar yang mirip dengan dunia kerja dan industri, diperlukanlah banyak perlengkapan sarana dan prasarana. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh SMK itu sendiri, sehingga itu dapat menunjang kompetensi dari peserta didik yang sudah lulus. Nah, harus lengkap lah sarana dan prasarana tersebut, ya ketersediaan fasilitas praktik yang lengkap dengan alat dan bahan akan memberikan pengalaman belajar yang hampir sama dengan di lapangan, sehingga ketika peserta didik berinteraksi langsung dengan dunia industri telah memiliki kemandirian dan keterampilan kerja sesuai yang diharapkan. Nah, inilah keinginan dari lulusan SMK
untuk menjadi lebih baik lah. Nah, ini tanggung jawab besar bagi sekolah untuk menyiapkan peserta didik harus memiliki kompetensi tersebut. Nah, di sini yang hal-hal yang harus disiapkan sekolah untuk menyiapkan kompetensi dari peserta didik. Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, membekali peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigi dalam berkompetensi, serta membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengembangkan diri pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, inilah 3 hal yang harus disiapkan oleh SMK demi menunjukkan atau menghasilkan peserta didik yang baik. Nah, pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan strategi pembelajaran pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan spesifik dan sikap sesuai dengan yang harus dilakukan dan diterapkan di dunia kerja. Pengetahuan dan keterampilan tersebut harus dapat didemonstrasikan dengan standar kompetensi yang berlaku. Nah, ini tanggung jawab juga bagi sekolah ya. Ketika emang memiliki lulusan yang berkompeten, nah sekolah pun harus menyadari ada standar-standar kompetensi yang berlaku gitu. Jadi lulusannya juga harus sesuai lah kompetensinya yang udah ditetapkan oleh negara. Nah, di sini ada peran standar kompetensi dan kualifikasi kerja dalam pendidikan, teknologi dan kejuruan. Ada 2 hal dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yang mana rumusan kemampuan kerja yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penyusunan SKKNI ini sebagai acuan dalam mengukur kemampuan kerja seseorang yang memiliki aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh industri. Nah, inilah standar kompetensi nasionalnya yang harus dipikirkan oleh sekolah demi menunjang lulusan yang lebih baik. Nah, untuk membuat standar kompetensi ini, negara pun bekerja sama gitu dengan industri agar sesuai lah keadaannya seperti itu. Dan yang kedua ada kerangka kualifikasi nasional, yang mana kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Nah, jadi ketika peserta didik ini memiliki kompetensi, ya lembaga atau sekolah memberikan apresiasi lah beserta sertifikat agar ketika dia masuk dunia industri dapat dipercaya oleh industri tersebut. Itu hal-hal dasar lah yang bakal berpengaruh terhadap peserta didik tersebut. Nah, KKN ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan 69 nasional yang dimiliki Indonesia. Nah, di sini ada pembelajaran dalam pendidikan teknologi dan kejuruan yang harus disiapkan. Di sini ada 8 pembelajaran ya yang harus disiapkan oleh sekolah demi menunjang lulusan yang lebih baik. Yang pertama ada pembelajaran berbasis dunia kerja, pembelajaran berorientasi pengalaman, pendidikan kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis usaha, pembelajaran
cooperation atau bekerja sama dengan industri, terus pembelajaran ilmiah. Nah, itulah hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah pun demi menunjang lulusan yang lebih baik yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga ada contoh model-model pembelajaran atau inilah implementasi yang udah diteliti oleh jurusan pendidikan teknik otomotif Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana model yang diterapkan dalam pembelajaran 4GS ini disesuaikan dengan kompetensi dasar. Nah, di sini ada strategi pembelajarannya yaitu TEVA, yang mana TEVA ini sebuah model pembelajaran vokasional yang berorientasi pada bisnis dan produksi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.